Pemirsa, pasangan selebriti Ahmad Dhani dan Mulan Jameela mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 21 Juli 2022. Kedatangan Dhani dan Mulan ke pengadilan dalam rangka menjalani sidang terkait permohonan asal-usul anak. Diketahui sebelumnya Dhani dan Mulan telah mengajukan permohonan asal-usul anak sejak awal Juli 2022 lalu. Keduanya meminta kepada pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar anak-anak dari hasil pernikahan mereka berdua bisa diakui sebagai anak-anak Dhani dan Mulan yang kemudian tercatat secara sah oleh negara. Usai sidang, Dhani yang didampingi kuasa hukumnya menjelaskan alasan dirinya dan Mulan mengajukan permohonan terkait asal-usul anak. Hari ini cuma masalah legalisasi saja, sebenarnya legalisasi bahwa dulu kan kita menikah siri tahun 2009, artinya ada beberapa sampai sekarang itu ada beberapa hal-hal yang bersifat legalitas yang belum dipenuhi, misal soal akte anak kemarin. Karena kesibukan kita masing-masing, aktenya masih didasarkan pada akte rumah tangga Mulan Jameela. Anak-anak itu ada di aktenya Mbak Mulan. Sekarang anak-anak harus ke akte Ahmad Dhani karena sudah menikah resmi kan gitu loh. Cuman itu aja. Jadi perpindahan daripada akte Muhammad Ali Safia dari kartu keluarga Mulan Jameela menjadi kartu keluarga Ahmad Dhani. Kalau pengajuan dari permohonan itu masuk tanggal 7 Juli ya. Tanggal 7 Juli yang kita daftarkan 12 Juli kita daftarkan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam kapasitasnya permohonannya itu adalah permohonan asal usul anak. Bukan gugatan ya, permohonan. Jika majelis hakim mengabulkan penetapannya, maka kedepannya Dhani dan Mulan akan lebih mudah mengurus segala keperluan administrasi anak-anaknya. Mulai dari status anak, pendidikan anak, status administrasi anak, sampai termasuk pembuatan paspor. Memang, permohonan yang dilakukan Dhani dan Mulan tujuan utamanya adalah untuk memenuhi legalitas status anak dan administrasi negara. Apa yang disampaikan oleh Mas Ahmad Dhani selaku pemohon 1 tadi, dan istrinya selaku pemohon 2, itu tujuan utamanya adalah bagaimana supaya memberikan satu legalitas kedua orang anaknya. Karena dalam hal ini beliau ini harus tunduk kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Nah, kemudian ada perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Di situ salah satu pasalnya mengatur secara tegas, pasal 7 mengatakan anak itu harus mendapatkan kepastian hukum siapa orang tuanya. Nah, dengan tujuan pemohon 1, pemohon 2 ini mengajukan itu adalah pemenuhan dan sudah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tadi. Jadi itu poinnya hanya di situ. Nah, untuk memenuhi persyaratan-persyaratan itu yang apa yang dikemukakan oleh pemohon 1 adalah memberikan satu kepastian hukum bagaimana dasar untuk mengajukan pembuatan akte kelahiran itu satu. Terus kependudukannya, terus kemudian administrasi lainnya untuk sekolahnya, dan yang terakhir apabila melakukan perjalanan ke luar negeri minimal ada paspor. Nah, paspor ini berangkat dari ada satu legal standing yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dasar itulah menjadi satu umbrella untuk mengurus secara keseluruhan administrasi hanya untuk kepentingan anak. Diketahui sebelumnya Dhani dan Mulan telah melakukan pernikahan secara siri pada tahun 2009, di mana saat itu belum tercatat secara negara. Namun, sejak 2020 pernikahan Dhani dan Mulan sudah sah secara negara dan tercatat di Pengadilan Agama Soreang, Bandung. Dari pernikahan Dhani dan Mulan, keduanya dikaruniai anak laki-laki dan anak perempuan, yakni Safia Ahmad dan Ahmad Shailendra Airlangga. Kalau kita bicara akte lahir, pada saat mereka nikah siri tahun 2009 itu, itu ada akte
akte kelahiran. Tapi akte kelahirannya itu tidak menyebutkan nama ayahnya. Tapi pengakuan ayahnya itu adalah anak saya. Dan saya menikah dengan Mulan dengan perkawinan siri yang secara hukum tidak tercatat. Nah, kemudian untuk memberikan legal standing perkawinannya itu dengan itikat dia bersama, dia mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Soreang, Bandung tahun 2020. Nah, dengan 2020 itu sudah terjadi perkawinan sah dan dicatatkan di kantor urusan agama Soreang, sahlah dia menjadi suami istri. Nah, kemudian anak ini kan anak yang belum mempunyai statusnya. Kalau kita kembalikan kepada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 itu, di situ secara tegas dikatakan anak itu mempunyai hak kepastian atas ayah dan ibunya. Nah, berangkat dari putusan undang-undang itu, dia mengajukanlah permohonan kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena pemohon 1, pemohon 2 wilayah hukumnya masuk wilayah Jakarta Selatan. Pokoknya selama ini anak-anak Dani dan Mulan sudah mengetahui persis siapa orang tua kandungnya. Karena itulah keduanya harus mempunyai ketetapan hukum terkait status mereka sebagai anak Dani dan Mulan. Tak hanya itu, Dani dan Mulan juga mengurus hal tersebut lantaran keduanya berencana akan pergi ke luar negeri dalam waktu dekat. Ya, kalau sekolah nggak terlalu penting, ini karena kita mau keluar negeri aja. Mau keluar negeri yang negaranya ribet urusan ginian. Sekarang karena mau keluar negeri. Mau keluar negeri ada beberapa negara yang agak ribet untuk urusan itu. Jadi di paspor harus semuanya beres. Kita semua mau keluar negeri. Kemarin ke Turki kan nggak terlalu ribet. Negara nggak terlalu ribet Turki kemarin, termasuk urusan vaksin dan sebagainya. Turki nggak terlalu ribet. Sekarang negara yang akan kita kunjungi itu termasuk ribet gitu. Jadi kita harus selesaikan dulu segala macam legalitas supaya di negara tersebut tidak ribet gitu. Pokoknya negaranya ribet aja gitu. Jadi negaranya ribet, jadi kita harus selesaikan semua legalisasi supaya tidak ribet. Penting banget, nomor 1 ada hubungannya dengan Dewa 19, nomor 2 ada hubungannya dengan anak-anak yang belum pernah ke negara tersebut. Tadi dalam sebulan semua anak-anak diajak Pak. Dalam sebulan semua anak-anak diajak. Iya, semua 7-7-nya berangkat. Ya, sidang selanjutnya terkait permohonan status asal-usul anak Dani dan Mulan akan digelar Kamis 28 Juli 2022 mendatang dengan agenda pemeriksaan berkas dan saksi. dengan hadirnya pemohon 1, pemohon 2 ini, insya Allah minggu depan itu pemeriksaan bukti tertulis dan bukti saksi, insya Allah besok itu sudah ditetapkan permohonan dari pemohon 1 dan pemohon 2. Pemohon 1 dan pemohon 2 tidak perlu lagi hadir dalam persidangan ini, cukup akan diwakili oleh kuasa hukum. Sementara gambaran kemurungan tampak dari kediaman megah pedangdut Zaskia Gotik di kawasan elit Cikarang, Jawa Barat. Sejak dihantam pengakuan seorang model bernama Verosiliana alias Ines Gonzales terkait gugatan status anaknya pada Sirajuddin Mahmud Sabang, Gotik dan keluarga nyaris hilang bak di telan bumi. Kabarnya Gotik gusar ketika pengakuan itu muncul ke publik. Padahal rumor beredar jika Gotik jauh-jauh hari telah mengetahui petualangan asmara terlarang sang suami. Berada dalam dilema antara menerima pengakuan Ines dan mempertahankan bahtera, Gotik dan keluarga kompak menutup rapat untuk bicara ke awak media. Entah benar atau tidak pengakuan Ines, bagaimanapun anak tak pernah berdosa hanya karena ulah orang tuanya di masa lalu. Hubungan tanpa status kini justru menggoyahkan tiang bahtera yang sudah dikayu Gotik. Lantas mungkinkah para pihak tengah melakukan mediasi? Kalau sekarang tiba-tiba ada wanita yang menggugat, ya kan? Ya paling sebagai aku kuasa hukum ataupun sebagai aku pengacara di sini dilihat dulu nih kronologisnya kapan itu terjadi. Apakah ketika mereka sudah menikah atau belum? Ya, kalaupun sebelum menikah, ya tetap kan apapun itu harus diselesaikan juga kan. Apalagi yang namanya laki-laki kan tetap harus bertanggung jawab.
karena udah menyangkut punya anak. Mungkin kalau cuma pacaran aja, cuma fun-fun aja, nggak masalah. Tapi kan sebagai orang yang beragama, jangan sampai kita menelantarkan anak. Karena biar gimana kan nggak ada mantan anak. Tapi kalau mantan pacar, mantan istri, kan tetap ada. Yang pasti diketahui dari Indra yang masih salah satu kerabat Ines mengungkap saat ini Ines hanya meminta anaknya diakui oleh suami Zaskia Gotik. Tak hanya itu, Ines juga menuntut biaya dan nafkah anaknya yang mencapai 3,5 miliar rupiah. Tak hanya perihal nafkah, Ines juga kabarnya menuntut pengakuan Sirajudin agar status anaknya diakui sah oleh negara sehingga memiliki akte kelahiran. Dari awal udah gue bilang kalau dia tujuannya itu adalah pengakuan anaknya itu terhadap suaminya, udah mendapatkan nafkah sampai pendidikan. Masalah waktu itu dia pernah sebut sama saya 3,5 miliar. Kenapa dia sekarang ongkar? Ya gue nggak tahu apa tujuan dia. Jika Gotik resah dengan pengakuan yang menyudutkan suaminya, Natalie Holscher yang Kamis kemarin sempat menangis meratapi koyak bahteranya di ruang sidang Pengadilan Agama Cikarang masih boleh bernafas lega. Karena meski mediasi gagal dan satu sama lain memutuskan untuk bercerai, namun ia tak khawatir dengan nasib putranya karena sang ayah Sule bertanggung jawab atas nafkah dan masa depan pendidikannya. Dan alhamdulillah Kang Sule tetap ingin memberikan yang terbaik buat anaknya dan insya Allah sampai dewasa anak itu menjadi tanggung jawab dari Kang Sule dan memberikan nafkah sampai untuk pendidikan juga insya Allah beliau akan beri. Untuk nafkah aku tidak pernah meminta ya, tidak pernah meminta kalau untuk nafkah. Jadi dari kesepakatan kita berdua, kesepakatan kita bersama dan yang menentukan nominalnya itu adalah Akang. Jadi kalau aku prinsipnya terserah, kalau Akang mau ngasih berapa ya bersyukur. Yang penting kan kita, yang penting dikasih itu udah bersyukur banget untuk aku. Jadi udahlah, karena bagi aku kan aku udah pernah bilang di Nasuya